Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini presentasi dengan materi presentasi mata kuliah Matematika Diskrit dengan materi peluang bersyarat dan aplikasi kombinatorika dalam ilmu komputer. Presentasi ini dari kelompok 4 dengan anggotanya itu saya Adoktaviani, Dela Karisma Ramadhani, dan Fauzia Rahmawati. Nah, yang pertama di sini ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu apa sih? Peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. Nah, peluang bersyarat dilambangkan dengan P dalam kurung A tegak garis tegak B. Itu peluang A dengan syarat B. Nah, peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Nah, munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan begitupun sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama di sini peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B itu terjadi terlebih dahulu. Nah, di sini rumusnya itu P dalam kurung A tegak lurus B sama dengan P A irisan B per PB, dengan PB-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini peluang kejadian A dengan syarat B dengan B-nya itu sudah terjadi terlebih dahulu. Maka rumusnya itu PAB sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Kemudian yang kedua itu peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A-nya itu terjadi terlebih dahulu. Maka rumusnya PBA sama dengan PA irisan B per PA dengan PA-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau ini kan kejadian A-nya yang terlebih dahulu, maka itu menjadi syaratnya peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B per PA. Nah, dengan peluang A irisan B-nya itu peluang irisan A dan B. Di sini ada contoh. Seorang siswa memiliki peluang lulus matematika 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya itu 0,7. Berapa peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia? Nah, di sini sudah diketahui PA-nya atau kejadian A-nya itu kan peluang lulus matematika itu 0,6. Lalu peluang kejadian B dengan syarat A itu peluang lulus bahasa Indonesia setelah ujian matematika. Nah, di sini sudah diketahui 0,7 itu PBA-nya. Nah, kita akan mencari peluang siswa lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia. Maka kita gunakan rumus P A irisan B. A irisan B sama dengan PA dikali PB syarat A, peluang kejadian B syarat A. Nah, itu kan sudah diketahui semua itu. Tinggal dimasukkan. PA-nya itu 0,6 dikali peluang kejadian B syarat A-nya itu kan 0,7. Jadi sama dengan hasilnya 0,42. Jadi peluang siswa itu lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia itu adalah 0,42. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal. 3 buah dadu digulirkan jika diketahui tidak ada 2 dadu yang menunjukkan hasil yang sama. Tentukan peluang ada 2 dadu yang muncul angka 1.
Penyelesaiannya, misalkan A, kejadian ada dadu yang muncul angka 1, sedangkan B, kejadian tidak ada dua dadu yang menunjukkan hasil yang sama, maka PB sama dengan P 6,3 per 6 pangkat 3. P A gabungan B sama dengan 3P 5,2 per 6 pangkat 3, sehingga P A banding B sama dengan 3P 5,2 per P 6,3 sama dengan 1 per 2. Pada umumnya bahwa P A gabungan B tidak sama dengan P B gabungan A. Sebagai ilustrasi pengguliran sebuah dadu, misalkan A, kejadian munculnya angka 5, sedangkan B munculnya angka ganjil. PA sama dengan 1 per 6, PB sama dengan 1 per 2, PA gabungan B sama dengan setengah. PA banding B sama dengan 1 per 3, sedangkan PB banding A sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fauziah. Nah, baik, yang selanjutnya ini adalah aplikasi kombinatorika dalam ilmu komputer. Nah, kita juga tahu ya kan bahwa kombinatorika ini adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Nah, untuk solusinya ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Nah, untuk kombinatorika ini banyak digunakan dalam dunia komputer seperti perangkat lunak. Nah, ini ada contohnya. Contohnya, berapa jumlah eksekusi statement dalam kalang berikut? Di sini diketahui bahwa for i sama dengan 1 to n do. Nah, statement dalam kalang. Ini tidak ada perintah di dalamnya yang menyebabkan eksekusi melompat keluar. Maka penyelesaiannya, dimisalkan y-nya ini adalah statement di dalam kalang yang tidak boleh melompat keluar kalang sebelum selesai dieksekusi. Nah, jika tidak demikian, maka perhitungan untuk mengetahui bahwa eksekusi menjadi sulit, mengetahui jumlah eksekusi itu menjadi lebih sulit dilakukan ya kan. Nah, y yang akan dieksekusi ini untuk i-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n. Jadi secara keseluruhan y dieksekusi sebanyak n kali. Kurang lebihnya seperti itu materi yang bisa kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.